Okay, shalom anak teacher. Good morning. I hope you are fine in your home. Okay, now we are going to start our English lesson with the title Experience by Lesson 12. Dari pembelajaran 12, silakan dibuka paketnya dengan judul Experience. Experience artinya pengalaman. Dalam pelajaran ini, we are going to talk about past tense. Kita akan berbicara atau belajar tentang past tense ya. Apa itu past tense? Yaitu kalimat yang menjelaskan kegiatan atau peristiwa, suatu kegiatan atau peristiwa yang terjadi di masa lampau atau sudah lewat, sudah terjadi. Dari mana kita tahu, Mem? Bisa kita tahu dari keterangan waktunya. Misalnya, saya makan bakso semalam. Artinya ketika si pembicara mengucapkan kalimatnya, kegiatan tersebut sudah berlalu atau sudah dilakukan. Nah, di dalam bahasa Inggris kalimat past tense ini menggunakan kata kerja kedua. Ada juga kata kerja yang dipakai kalau dalam kalimat past tense itu ada dua, kata kerja beraturan dan kata kerja tidak beraturan. Mem, dari mana kita tahu kata kerjanya beraturan atau tidak beraturan? Harus pakai kamus. Sekali lagi, harus pakai kamus, di mana kamusnya yang terdiri dari di tengah-tengahnya nanti ada regular verb sama irregular verb. Sekali lagi ya, harus pakai kamus. Nah, tapi hari ini for today we are focused to discuss about irregular verb. Kita fokus membahas irregular verb, kata kerja yang tidak beraturan yang akan kita bahas hari ini. Coba semuanya lihat di papan tulis, di sini teacher sudah tuliskan. Sekali lagi saya jelaskan tentang past tense. Past tense adalah kalimat yang menjelaskan suatu peristiwa atau kejadian yang sudah terjadi atau sudah terjadi di masa lampau atau sudah lewat. Nah, perhatikan di sini. Nah, ini kita akan fokus ke irregular verb. Kata kerja tidak beraturan. Kenapa dikatakan tidak beraturan? Dan dari mana kita tahu kalau kata kerja itu beraturan atau tidak beraturan? Harus dari kamus. Kamus. Jadi kenapa dia tidak beraturan? Memang coba perhatikan, ini adalah kata kerja pertama, sleep. Sleep itu artinya tidur. Kata kerja pertama, ketika dia sudah menjadi kata kerja kedua, dia sudah berbeda. Sleep menjadi slept. Ya, sampai di situ. Kata kerja pertama dan kata kerja kedua. Ingat, di past tense pembelajaran hari ini kita menggunakan kata kerja kedua. Nanti akan dijelaskan lebih jelas melalui contoh. Nah, perhatikan, sleep menjadi slept. Itu yang membuat dia tidak beraturan. Kalau kata kerja yang beraturan, regular verb, study hanya ditambah e sama d di belakang kata kerjanya. Study menjadi study. Kalau ini berbeda, sleep menjadi slept, swim menjadi swim, berenang. Ya, eat menjadi ate, tidak beraturan. Ya, benar-benar tidak beraturan. Saya kasih contoh satu yang beraturan. Jadi dia biar kamu lihat bedanya. Ini study, ini adalah kata kerja beraturan. Study, ini kata kerja pertamanya, kata kerja keduanya menjadi study. Nah, ditambah ed saja. Jadi semua kata kerja yang beraturan ditambah ed di belakang kata kerjanya. Sedangkan irregular tidak beraturan, dia berbeda, berubah-berubah. Jadi sekali lagi hanya bisa kamu tahu melalui kamus. Tidak ada cerita di karang-karang, memang harus dari kamus. Perhatikan, sleep, slept, swim, swim, eat, ate, run, tetap run, see, saw, go, where. Anak-anak teacher, perlu saya ingatkan pelajaran hari ini agar lebih sulit, ya. Jadi mohon semuanya menggunakan kamus. Oke, sekarang mari kita masuk ke dalam kalimat, contoh kalimat. Perhatikan. Perlu saya kasih tahu, sebelum kita masuk ke contoh, saya mau kasih tahu rumus yang digunakan untuk kalimat past tense yang menggunakan irregular verb. Dalam kalimat positif, subjek ditambah kata kerja kedua. Ingat, kita di sini menggunakan kata kerja kedua. Subjek ditambah kata kerja kedua, ditambah objek, ditambah keterangan waktu. Setelah negatif dan kalimat tanya, kita menggunakan kata kerja bantu did untuk negatif dan kalimat tanya did. Jadi kalau di negatif did not atau sering disingkat dengan didn't. Lalu kata kerja yang kedua tadi di positif, kalau sudah di negatif dan kalimat tanya berubah kembali menjadi kata kerja
jadi kalau di kalimat past tense ini did not atau didn't. Jadi karena sudah ada kata kerja did not, kata kerja kedua, maka kata kerja yang di sini tadi kembali menggunakan kata kerja pertama. Mari kita lihat contoh. I went, lihat, ini kata kerja kedua. I went to Surabaya last week. Yes, I went to Surabaya last week. Ingat, keterangan waktu sudah menyatakan bahwasanya dia itu terjadi, sudah lewat. Saya pergi ke Surabaya minggu lalu, sudah lewat. Nah, dia menggunakan kata kerja kedua. Nah, sedangkan negatif, I did not atau bisa disingkat dengan didn't. I did not go. Nah, when di sini, when, perhatikan when, mana when ini? Kata kerja pertamanya go. Kalau sudah dinegatif dan kalimat tanya karena sudah menggunakan did, maka dia when-nya kembali menjadi go. Kata kerja pertama. I did not go to Surabaya last week. Did I go to Surabaya last week? Tidak ada cerita kalau sudah kalimat negatif dan kalimat tanya, kata kerja kedua tadi yang di positif berubah menjadi kata kerja pertama. Ingat, hanya kalimat positiflah yang menggunakan kata kerja kedua. Ingat, di negatif dan kalimat tanya menggunakan did, maka kata kerja kedua tadi berubah menjadi kata kerja pertama. Ingat, untuk hari ini saya mau nanti anak-anak teacher mau ngambil 20 kata kerja tidak beraturan atau irregular verb. Dari mana silahkan lihat di kamus dan gunakan kata kerja yang digunakan sehari-hari. Maksud saya yang sering kamu dengarkan sehari-hari. Contoh ini tidur, berenang, makan, lari, melihat, pergi dan kegiatan lainnya. Ini sudah ada 6, kamu tinggal tambahin 14 lagi. Jadi nanti kamu cari 20 kata kerja tidak beraturan, buat kata kerja pertama dan kata kerja keduanya, lalu artinya di buku catatan. Itu nanti akan teacher nilai ditambah dengan latihan dari buku. Nah, saya kasih dulu contoh kedua, ya. Ini uang tulisnya tidak muat, saya kasih contoh kedua. Misalnya positif. I ate meatball yesterday. Saya makan bakso kemarin. I ate ya, kata kerja kedua dari eat. I ate meatball yesterday. Untuk negatifnya, I didn't atau I did not eat. Nah, kembali ke kata kerja pertama. I ate meatball yesterday. I did not eat meatball yesterday. Kalimat tanya, did I eat meatball yesterday? Ingat, negatif dan kalimat tanya kembali ke kata kerja pertama. Hanya kalimat positif yang menggunakan kata kerja kedua. Oke, anak teacher, saya berharap I hope by my video, melalui video ini kamu mengerti apa itu yang dimaksud dengan past tense, apa yang dimaksud dengan irregular verb, dan juga contoh-contoh kalimatnya. Karena tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengenal kalimat past tense yang menggunakan irregular verb dan membuat contoh sederhana terkait pelajaran tersebut. Semoga video ini bermanfaat. Nanti latihannya akan saya kirimkan berikutnya melalui buku. Selamat belajar and God bless you all. Bye bye.